Sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reginald Brilian Esraya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 2D. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait perancangan perangkat lunak saya dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Pada video kali ini juga saya akan mempresentasikan terkait perancangan perangkat lunak saya. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah terkait tema apa yang saya ambil untuk perancangan perangkat lunak kali ini, dan menjelaskan aplikasi kompetitor. Untuk yang ketiga itu saya menjelaskan tentang metode apa sih yang saya guna untuk merancang perangkat lunak pada tema ini. Untuk yang terakhir itu saya menjelaskan tujuan dan kelebihan rancangan yang sedang saya buat pada saat ini. Nah, untuk keempat poin tadi sudah saya buatkan laporannya. Berikut saya tampilkan laporannya. Untuk poin yang pertama yaitu terkait tema apa yang saya ambil. Itu saya mengambil tema ke-14 pada SDGs, yaitu tentang ekosistem laut. Mengapa saya mengambil tema tentang ekosistem laut? Yang pastinya saya mengambil ini karena menurut saya sendiri sudah banyak banyak ekosistem laut yang tercemar, yang membuat ekosistem laut menjadi buruk dan juga tercemar karena faktor yang dapat mencemari ekosistem laut. Kita bisa ambil contoh aja mulai dari sampah plastik. Sampah plastik ini juga dapat tersangkut di terumbu karang yang membuat patahnya struktur karang, mengganggu kehidupan organisme yang bergantung pada karang. Faktor yang kedua itu juga dapat mengganggu banyak spesies yang bergantung pada ekosistem laut ini sendiri. Itu bakal kehilangan tempat berlindung. Hal ini menyebabkan penurunan populasi spesies laut yang bergantung pada terumbu karang sebagai habitat mereka itu sendiri. Seperti saya ambil contoh terdekat kita saja, itu ada di Pantai Lampung. Pantai Sukaraja adalah salah satu pantai kotor di Lampung yang membuat Pandawara Group bersama pemerintah setempat dan juga masyarakat. Berikut saya lampirkan link beritanya. Ini terlihat pemerintah dan salah satu seleb TikTok atau Instagram yang peduli dengan lingkungan, yang membersihkan Pantai Sukaraja Lampung. Pantai ini diakui menurut mereka pantai nomor 1 terkotor di Lampung. Dan ini saya sudah lampirkan juga. Bapak mohon izin untuk melampirkan link beritanya bahwa ini fakta. Untuk yang kedua itu terkait terumbu karang alasan saya yang kedua itu adalah terkait terumbu karang yang rusak. Sudah banyak data yang menjelaskan bahwa rusaknya terumbu karang membuat ekosistem laut menjadi rusak. Ini juga saya lampirkan beberapa terkait rusaknya terumbu karang dapat merusak ekosistem laut. Ini juga saya lampirkan beberapa jurnalnya, satu jurnal, dan ini ada fotonya. Untuk yang kedua ini saya sudah mengambil 2 aplikasi kompetitor untuk saya kembangkan. Beberapa aplikasinya itu yang pertama adalah Marine Debris Tracker. Untuk Marine Debris Tracker ini sendiri dia aplikasi ini digunakan untuk misal kita sedang di Pantai Mutun misalnya. Di Pantai Mutun saya misalnya menemukan sampah plastik ada 1 biji, sampah limbah rokok itu ada, kotak rokok itu ada 1 biji, dan misalnya ada sampah limbah seperti bekas-bekas, pokoknya sampah-sampah plastik seperti sampah gelas plastik itu juga, pokoknya yang berbau limbah itu di sini untuk mengumpulkannya. Jadi kita intinya guna untuk aplikasi ini dia untuk pelaporan sampah pada pantai yang sudah bisa dibilang tercemar sampah atau ditinggalkan sampah oleh para pengunjung. Jadi kita bisa melaporkan nih, semisal di Pantai Mutun kita menemukan 5 jenis sampah, dan ada berapa sampah, 5 jenis sampah yaitu plastik dan sebagainya, ada berapa kita laporkan.
dengan seperti yang sudah saya lampirkan juga. Ini contohnya udah ada. Nah, item yang kita ambil misalnya ada kotak rokok, ada puntung rokok, ada plastik, gelas plastik, ada juga plastik styrofoam untuk makan. Nah, jika kita misalnya sudah semua kita laporkan, kita bisa nih langsung submit apa yang sudah kita masukkan tadi, kita submit. Dan di sini kita juga bisa sudah submit, kita akan mengeluarkan notifikasi nih di sini nih. Sudah saya lampirkan juga. Jadi untuk Manajemen Tracker itu sendiri, itu aplikasi ini bertujuan untuk memantau kondisi sih, lebih ke laporan itu berguna untuk memantau kondisi terumbu karang di seluruh dunia dengan melibatkan masyarakat umum dalam pengamatannya. Nah, untuk fitur-fitur itu sendiri, Manajemen itu punya pelacakan sampah laut. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk pelacakan sampah laut itu sendiri, kita bisa melaporkan ada berapa jenis sampah, ada berapa biji sampah yang kita temukan. Dan juga di Marine Debris Tracker ini sudah ada peta interaktif yang dimana menampilkan lokasi di mana sampah ditemukan di seluruh dunia. Misal saya menemukan sampah di Pantai Mutun, teman saya juga menemukan di Pantai Clara. Nantinya di peta interaktif itu akan menampilkan bahwa di Pantai Mutun itu terdapat sampah dan di Pantai Clara pun terdapat sampah. Untuk selanjutnya itu ada fitur laporan statistik, memberikan data statistik mengenai jenis sampah yang paling sering ditemukan. Jadi misalnya di sini ada kayak misalnya ada topnya, misalnya top 1 itu sampah terbanyak yang ditemukan para user pemakai aplikasi itu misalnya sampah plastik kresek. Nah, nanti dia akan di bagian top 1. Jika yang kedua itu gelas, bulan ini gelas misalnya, bulan ketiga nanti bisa saja styrofoam yang nomor 2, berganti-ganti. Jadi ada laporan statistiknya. Dan juga fiturnya itu yang pasti untuk penyuluhan. Penyuluhan itu menyediakan informasi edukasi tentang dampak-dampak sampah laut terhadap ekosistem. Untuk kelebihannya sendiri dari Marine Debris Tracker ini mendukung penelitian lingkungan. Yang pastinya kita sudah melaporkan sampah, nanti laporan sampah yang ada di pantai atau di ekosistem laut. Aplikasi ini memberikan data yang sangat berguna bagi peneliti lingkungan dalam memantau dan menganalisis posisi polusi laut. Pengguna dapat mencatat lokasi dan jenis sampah yang ditemukan, yang berkontribusi pada upaya konservasi laut. Aksesnya itu mudah dan gratis, itu yang pasti. Dan ini tidak berbayar. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis tanpa berbayar, digunakan oleh siapa saja, dari peneliti profesional hingga masyarakat umum. Akses yang mudah membuatnya lebih inklusif untuk berbagai kalangan. Dan yang kedua itu kelebihannya itu bisa untuk partisipasi masyarakat. Bagi masyarakat yang peduli untuk ekosistem laut atau polusi laut, dapat berpartisipasi aktif dalam upaya konservasi laut dengan melaporkan sampah laut yang ditemukan, serta memberikan gambaran visual mengenai penyebaran sampah di seluruh dunia. Yang pastinya juga kelebihannya itu ada di data global, data dunia. Aplikasi ini memungkinkan pelaporan sampah laut di berbagai belahan dunia, membantu membangun database global mengenai masalah sampah plastik di lautan. Untuk kekurangan itu sendiri, yang pastinya setiap aplikasi mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangan sendiri berikut saya jelaskan. Yang pertama, itu aplikasi ini sangat bergantung ketergantungan pada pengguna. Jadi keakuratan dari aplikasi ini dan kelengkapan data pada aplikasi ini sangat bergantung pada partisipasi pengguna. Kalau penggunanya nggak melaporkan data dengan cermat atau nggak ngisi informasi secara tepat, kualitas data yang dikumpulkan itu bisa terpengaruh. Bisa saja misalnya jika kita taruh alamatnya kurang tepat, atau sampahnya misalnya di sana itu sedikit tapi kita tulis misalnya sampah itu banyak tapi kita tulis sedikit. Nah, itu bisa saja memengaruhi kualitas data Untuk yang kedua itu akses internet ini sangat diperlukan. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet untuk melaporkan dan mengakses data yang bisa menjadi kendala di lokasi terpencil. Seperti di lokasi-lokasi terpencil yang misalnya ada di sekitar kita saja, seperti misalnya di Tanggamus, di Lampung Barat. Di Tanggamus itu, di kampung saya sendiri itu kesusahan terkait akses internet. Itu menjadi kekurangan dari aplikasi ini. Jika misalnya saya di kampung ingin melaporkan nih, di kampung saya ada sampah di lautannya.
saya ingin melaporkan. Tapi kalau tidak ada internet ya berarti otomatis nggak bisa. Nah, maka dari itu kekurangan menurut saya sendiri itu akses internet itu diperluin banget. Jadi untuk pelaporan aplikasi ini butuh banget yang namanya internet yang bisa jadi kendala. Nah, untuk yang ketiga itu sendiri, untuk kekurangan itu nggak ada fitur pembersihan langsung. Jadi kayak ibaratnya itu kita hanya pelaporan. Misal kita pelaporan itu bukan berarti nantinya besok atau saat kita pelaporan itu juga bakal dibersihin. Ada tuh nanti aplikasi ini cuman fokus ke pelaporan dan pemantauan sampah laut, tapi nggak menawarin solusi atau fitur langsung untuk membantu membersihkan sampah yang terdeteksi di laut atau pantai. Untuk aplikasi kompetitor yang selanjutnya itu ada pada iNaturalis. Nah, untuk logo dari iNaturalis itu seperti ini. Ada gambar burung dengan i-nya yang warna hijau dan tulisan naturalis. Nah, iNaturalis ini hampir sangat-sangat sama seperti Marine Debris Tracker itu sendiri. Dia hanya bedanya ini untuk pelaporan hewan-hewan atau terumbu karang yang ada pada ekosistem laut. Seperti gambar yang sudah saya ambil contohnya pada HP saya. Di sini saya tidak bisa langsung melihatkan dengan HP saya karena saya record dengan laptop. Nah, ini sudah saya lampirkan di laporan saya. Misal kita di Lampung saja itu ada beberapa nih. Ini untuk iNaturalis ini dia tidak berfokus pada yang hanya ada di laut, tapi bisa juga untuk di daratan, seperti di gunung, di mana saja intinya. Nah, ini sudah ada nih beberapa contohnya. User-user yang melaporkan adanya hewan langka ataupun terumbu karang langka ini sudah ada juga yang di laut beberapa. Ini saya mengambil contoh yang terbanyak di sini untuk di bagian Lampung. Di sini juga ada di daratan. Nah, jadi konsep iNaturalis ini dia lebih ke pelaporan untuk hewan langka. Misalnya hewan langka apa yang masih ada pada ekosistem maupun darat ataupun laut. Hampir sama dengan Marine Debris Tracker. Cuman di Marine Debris Tracker tadi, maaf saya belum menambahkan, untuk itu tidak ada dokumentasinya, melampirkan dokumentasi seperti bukti sampah atau seperti foto. Biasanya ada foto untuk seperti di iNaturalis ini. Jika misalnya kita melampirkan, saya menemukan ikan, misalnya ikan hiu di pantai Gigi Hiu misalnya, saya menemukan hiu, tapi saya tidak memfoto. Nah, di sini tidak ada seperti bukti kuatnya lah untuk membuktikan bahwa di pantai ini ada hiu. Kekurangan di Marine Debris Tracker tadi yang belum saya tambahkan itu. Dan di sini iNaturalis ini mempunyai kelebihan dari Marine Debris Tracker tadi, yaitu ada bukti kuat yang dilampirkan, yaitu berupa foto. Seperti ini yang sudah saya ambil, screenshot yang sudah saya ambil dan saya lampirkan pada laporan saya ini. Ini adalah hiu martil, yang dimana ada user bernama Irfan Arifin memposting bahwa spesies hiu martil ini masih ada pada bulan Juli 2020. Ini sudah saya ada contohnya. Nah, dan ini untuk ekosistem laut yang benar-benar ada di laut, itu ada koral dan anemon laut yang diposting oleh Jessica 38022, yaitu user iNaturalis. Jadi seperti ini contoh gambar keduanya untuk di ekosistem laut. Di ekosistem darat pun ada, tapi saya tidak melampirkan karena di sini saya berfokus kepada ekosistem laut. Jadi untuk iNaturalis ini aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan spesies kehidupan laut serta keanekaragaman hayati lainnya. Aplikasi ini mendukung upaya pelestarian dengan mengumpulkan data mengenai spesies yang ditemukan di alam termasuk kehidupan laut. Ini beberapa seperti Marine Debris Tracker, saya sudah mengumpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri itu komunitas global yang sangat aktif. iNaturalis itu memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif, termasuk para ahli biologi, ilmuwan, dan pecinta alam dari seluruh dunia. Pengguna dapat berbagi pengetahuan dan berkolaborasi di sini dalam mengidentifikasi spesies, termasuk spesies laut. Tapi di sini tidak hanya untuk di iNaturalis sendiri, tidak hanya spesies laut yang bisa kita
laporkan. Ada banyak di alam daratan bisa, di udara pun bisa, apapun. Nah, untuk kelebihan yang kedua itu ada identifikasi spesies yang mudah. Pengguna tuh dapat mengunggah foto yang spesies yang mereka temui, dan aplikasi ini menggunakan teknologi pengenalan gambar serta kontribusi dari komunitas untuk membantu mengidentifikasi spesies tersebut. Misal saya ketemu nih hiu, tapi kan hiu itu ada banyak jenisnya. Nah, nanti si iNaturalis ini punya tuh aplikasi, bukan aplikasi, fitur pengenalan gambar. Jadi dia bisa mendeteksi ini apa gitu. Dari komunitas juga bisa lewat identifikasi, itu bisa lewat juga dari komunitas untuk membantu mengidentifikasi spesies tersebut, baik dari laut, darat atau udara, seperti yang sudah dijelaskan pada laporan saya. Untuk peta juga, itu petanya sebaran global. Aplikasi ini menyediakan peta yang menunjukkan lokasi di mana spesies tertentu ditemukan di seluruh dunia. Kayak yang sudah saya lampirkan pada laporan ini, pada gambar tadi, ada hiu martil yang ditemukan di sekitaran Bandar Lampung. Jadi untuk para ahli atau pengguna aplikasi iNaturalis untuk mempelajari pola distribusi mempelajari pola distribusi spesies. Yang terakhir, kelebihan dari iNaturalis sendiri itu adalah kontribusi pada penelitian ilmiah. Data yang dikumpulkan melalui aplikasi ini digunakan oleh peneliti dan ilmuwan di seluruh dunia untuk memantau keanekaragaman hayati dan untuk penelitian ekologi serta pelestarian. Adapun kekurangan dari iNaturalis sendiri itu adalah data tidak selalu terverifikasi secara profesional, di mana meskipun ada banyak ahli di komunitas iNaturalis, data dan identifikasi yang diunggah oleh pengguna tidak selalu terverifikasi secara profesional. Kadang-kadang data yang kurang tepat bisa masuk, yang mungkin membingungkan bagi pengguna yang tidak ahli. Yang kedua adalah kurangnya fitur untuk konservasi langsung. Misal saya melaporkan nih, saya menemukan ikan Nemo. Saya tidak bisa, orang lain atau teman saya yang jauh saya tidak bisa langsung melakukan konservasi, atau yang melihat itu tidak bisa langsung melakukan konservasi. Jadi aplikasi ini berfokus pada identifikasi dan pemantauan lebih tepatnya, tetapi tidak menawarkan solusi langsung untuk pelestarian atau tindakan konservasi. Ini berarti bahwa meskipun membantu dalam mengumpulkan data, aplikasi ini tidak langsung mengatasi masalah spesies yang terancam punah. Jadi kedepannya kemungkinan jika nanti saya mengembangkan dari kedua aplikasi ini tersebut, saya akan menambahkan langsung yang namanya konservasi laut langsung. Mungkin tidak langsung, atau setelah pelaporan mungkin ada setelah 3 hari ada tim dari entah dari mana, entah dari komunitas ataupun dari mana, konservasi langsung untuk melihat apakah benar adanya atau apa data yang sudah diisi oleh pengguna itu real atau tidak. Seperti di Marine Debris Tracker juga itu tidak ada langsung seperti pembersihan langsung. Mungkin nanti seperti misalnya kita bisa bekerja sama dengan sepandawara tim yang sejenis, tapi dia lebih berfokus ke laut. Mungkin nanti untuk aplikasi yang saya kembangkan, insya Allah. Untuk kekurangan yang ketiga itu adalah keterbatasan dalam aksesibilitas di daerah terpencil. Untuk mendapat manfaat penuh dari aplikasi ini, pengguna harus memiliki akses internet yang stabil, sama seperti Marine Debris Tracker. Dimana kalau internet kita itu kurang, dia bisa menjadi kendala karena kita perlunya ketepatan lokasi yang lebih, apalagi lokasinya yang terpencil itu susah, sama seperti Marine Debris Tracker. Jadi seperti itu untuk kekurangan dan kelebihan dari kedua aplikasinya. Jadi untuk kesimpulan dari kedua aplikasi kompetitor tadi, saya mempunyai kesimpulan. Saya harap kedepannya saya dapat merancang dan menyatukan kedua aplikasi di atas untuk kemajuan ekosistem laut. Saya juga akan menggunakan kelebihan dua aplikasi ini untuk digunakan dan dirancang untuk aplikasi saya kedepannya, dan menambahkan apa yang kurang di dua aplikasi di atas untuk menyempurnakan. Nah, jadi untuk poin yang kedua sudah saya jelaskan tentang tentang aplikasi kompetitor apa yang saya pakai. Untuk yang ketiga itu, metode apa sih yang saya pakai untuk saya menganalisis ini? Metode yang saya pakai itu adalah Scrum. Alasannya itu sendiri,
karena saya ingin mengembangkan aplikasi Marine Debris Tracker dan iNaturalis, karena saya ingin menyatukan kedua fungsi dari kedua aplikasi tersebut, di mana aplikasi Marine digunakan untuk mendata pengambilan sampah di laut dan iNaturalis untuk mendokumentasikan terumbu karang yang masih sehat ataupun sudah rusak sesuai dengan tujuan Scrum, yang dimana bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang ada dengan pengembangannya berkelanjutan. Nah, untuk yang keempat ini, tujuan dan kelebihan rancangan yang sedang dibuat itu, tujuan saya untuk membuat itu lebih untuk menjaga ekosistem laut, yang dimana seperti yang sudah saya bilang pada awal tadi, yang hampir rusak, yang dimana rata-rata ekosistem laut itu hampir rusak yang karena sampah ataupun karena sudah langka, terumbu karangnya sudah rusak, juga ekosistemnya banyak sangat sampah. Dan poin yang keempat itu saya akan menjelaskan tujuan dan kelebihan rancangan yang sedang dibuat. Ya, ini yang sudah saya jelaskan dari awal. Saya memilih ekosistem laut ya karena itu saya peduli dengan ekosistem laut. Di mana ekosistem laut di sini menurut saya di sekitar saya pun sudah lumayan banyak ekosistem laut yang rusak, entah itu laut, entah itu darat, itu sudah banyak ekosistem yang rusak. Jadi saya mengambil tema ini dan karena tujuan saya untuk lebih peduli lagi, mengajak banyak orang untuk lebih peduli pada ekosistem laut yang nantinya akan berdampak sangat besar untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, saya mengambil juga itu dua aplikasi kompetitor yang sudah saya jelaskan tadi. Dari aplikasi kompetitor tadi itu tujuan saya aplikasi ini akan terbuatlah menjadi satu aplikasi. Jadi ada dua aplikasi nih, iNaturalis dan Marine Debris Tracker. Itu akan saya satukan dalam aplikasi yang insya Allah nantinya akan saya buat, dimana saya juga sudah membuatkan activity diagramnya. Jadi nanti di aplikasi itu akan ada namanya, yang satu itu pelaporan sampah, yang kedua itu adalah ada pelaporan satwa laut atau satwa yang ada di lingkungan laut seperti ikan, terumbu karang dan sebagainya. Jadi tujuan saya untuk mengajak banyak orang lebih peduli lagi kepada ekosistem laut, dan tujuan saya di kedua aplikasi ini tepatnya tidak ada aksi langsung. Misal dari Debris Tracker, saya sudah melaporkan, tapi tidak adanya tindakan, hanya sebatas data yang dikumpulkan atau untuk disimpan. Di iNaturalis pun begitu. Kedepannya jika bisa, mungkin saya akan membangun bersama-sama, mungkin akan ada kolaborasi untuk agar aplikasi ini setelah ada user atau pengguna yang pelaporan dapat langsung ditindaklanjuti, entah itu dibersihkan atau lebih dipelajari lagi bagaimana cara setelah adanya pelaporan itu bagaimana tindak lanjutnya. Nanti saya akan mungkin tujuannya seperti itu kedepannya yang sudah ada di pikiran saya. Sama sih di iNaturalis, begitupun saya sama ada pelaporan, sama harus ada dokumentasi. Jika mungkin kelebihannya mungkin tadi yang sempat saya bahas, kelebihannya mungkin kan untuk misalnya saya nantinya akan ada kayak lebih tindak lanjutnya, mungkin jika memang penggunanya bisa melaporkan lebih lanjut terkait, oh ini sampah misalnya sudah saya bersihkan kok, sudah saya ini yang saya laporkan saya bersihkan atau apa, tetapi masih banyak ini. Nanti akan ditambahkan deskripsi bagaimana kondisi di sana dan bagaimana misalnya bagaimana kondisi sampah yang ada, bagaimana satwa yang ada di sana, begitu. Untuk tujuan dan kelebihan rancangan yang sedang dibuat. Jadi di sini untuk yang terakhir itu ada yaitu activity diagram. Ini activity diagram akan saya jelaskan secara singkat, di mana di sini ada activity diagram untuk aplikasi saya ke depannya jika insya Allah akan saya buat. Itu di sini ada diagram registrasi, yang dimana untuk diagram registrasi ini sendiri, yang pertama user itu akan membuka aplikasi. Lalu user itu pastinya kalau kita baru punya aplikasi, nggak mungkin kita punya akun kan, kita bakal regis dulu tuh. Untuk regis, setelah regis sistem tuh akan memproses, menampilkan halaman registrasi aku dengan berbagai metode. Jadi untuk registrasi sendiri itu ada beberapa metode.
Metodenya itu akan ada dua, yaitu memilih dengan untuk ada dua, yaitu email dan nomor telepon. Kita pilih salah satu. Jika ingin memakai nomor telepon, ya berarti nomor telepon saja yang dipakai. Jika email, ya email saja yang dipakai. Nah, jadi setelah sistem memproses tadi itu untuk menampilkan halaman di interface user itu akan ada tampilan opsi registrasi akun dengan beberapa metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, user pastinya akan mengklik metode yang ada, misalnya menggunakan email yang diklik user, akan membuka form yang menggunakan metode email dan membuat password, yang pastinya setiap akun pasti harus punya password agar menjaga keamanan, serta mengisi nama, tanggal lahir untuk mengisi. Jadi perlu beberapa data yang akan diisi oleh user. Jadi sistem akan memproses, jika misalnya sudah diklik nih, dia mau menggunakan email, nanti sistem akan memproses menggunakan email sesuai dengan data apa yang dibutuhkan saja untuk regis. Jadi di sini lanjut tampilan user akan menjadi user mengisi melengkapi form sesuai dengan data yang dibutuhkan. Apa saja data yang dibutuhkan, misalnya tanggal lahir, nama, nomor telepon, password. Lalu user itu akan submit atau mengirim data yang sudah dilengkapi dengan tombol kirim. Lalu sistem itu bakal menerima tuh data atau form yang sudah dilengkapi oleh user. Lanjut sistem tuh bakal ngirimin informasi itu kayak bahwa tuh kayak notif akun ini udah berhasil dibuat melalui nomor telepon atau email yang sudah didaftarkan oleh user itu sendiri. Nah, user nanti akan mendapatkan tuh notif akun yang udah berhasil dibuat. Nah, untuk registrasi itu aktivitasnya hanya itu saja. Maaf, saya lanjutkan, tadi ada kendala sedikit di penyimpanan saya habis ya, kita kita lanjutkan. Oke, kita mulai saja dari awal lagi. Untuk activity diagram login itu sendiri, user itu buka aplikasi, terus langsung user itu kliknya login. Setelah klik login itu, user itu menampilkan halaman login akun dengan berbagai metode, dengan akun Google atau nomor telepon yang sudah tadi dia daftarkan di awal registrasi tadi. Nah, jadi itu sistem tuh bakal proses dan dia bakal nampilin tuh sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan oleh user itu sendiri atau oleh pengguna. Jadi dia sesuai tuh, jadi dia misalnya kalau nomor telepon ya dia pakai nomor telepon. Jadi tampil tuh form loginnya dengan beberapa metode ya, dengan nomor telepon dan email pastinya. Nah, setelah itu user juga tuh lanjut tuh masukin semua email, nomor telepon dan password yang sudah dia buat. Kalau misalnya benar itu sudah dimasukkan, itu dia bakal sistemnya itu nggak langsung login masuk ke dashboard ya, dia bakal diverifikasi dulu email, nomor teleponnya benar apa enggak, sesuai atau tidak. Jika sesuai dia bakal dibawa nih langsung ke dashboard. Kalau dia salah, dia bakal mental lagi ke arah tempat dia tadi memasukkan email dan nomor telepon. Nah, kalau dia benar, dia langsung tampil tuh halaman dashboard. Sistem langsung mengarahkan interface user itu untuk ke arah dashboard, dan interface user juga akan tampil dashboard. Itu untuk activity diagram login. Selanjutnya itu ada activity diagram lupa password, yang pastinya setiap pengguna atau user pastinya dia terkadang akan lupa dengan passwordnya. Jadi itu dia buka aplikasi, sudah pasti dia juga klik lupa password, dan sistem itu memproses nih menampilkan halaman lupa password akun dan meminta user untuk memasukkan data email, nomor telepon untuk dimintai kode verif. Itu untuk keamanan. Kenapa dimintai kode verif? Agar untuk keamanan, bahwa yang meminta lupa password atau mengganti password ini adalah memang yang mempunyai akun tersebut. Jadi sistem akan menampilkan, dan di interface usernya juga bakal tampil itu halaman lupa password, dan dimintai melengkapi email atau nomor telepon untuk mendapatkan kode verif seperti yang sudah diproses oleh sistem. Nah, setelah dia sudah melengkapi ini, dia akan klik submit nih. Setelah diklik submit, dia tuh sistemnya bakal ngecek nih bahwa benar ada akun terdaftar menggunakan email atau nomor telepon yang dimasukkan. Kalau misalnya dia nggak ada email sama nomor terdaftarnya, dia bakal lagi nih tampil ke halaman dan lupa password. Tapi kalau dia benar, dia bakal dikirim ini kode verifnya. Kirim tuh kode verif, sudah dikirim.
user itu bakal cek di email atau nomor telepon yang didaftarkan untuk melihat berapa sih kode verif yang dikirimkan oleh si aplikasi. Nah, lalu selanjutnya user itu bakal memasukkan kode verif lalu klik submit. Selanjutnya bakal divalidasi oleh sistem. Validasi apakah kode verif itu benar atau tidak. Kalau salah akan kembali lagi sama seperti dengan cek bahwa benar adanya akun. Ini dia bakal salah, bakal balik lagi ke kode submit. Benar, ini benar. Kalau benar, jika sudah benar, dia bakal langsung menampilkan halaman reset yang baru. Nah, jadi untuk selanjutnya jika dia udah benar itu, user juga bakal tampil. Sistem memproses dulu tuh yang namanya untuk tampilan reset passwordnya. Si user interface-nya itu nanti bakal tampil tuh halaman reset password baru dan membuat password barunya dia. Lalu bakal klik submit dan dia akan menyimpan password baru. Lalu itu dia biasanya bakal login langsung ke halaman login dan login menggunakan password baru. Untuk activity diagram dashboard sendiri ini sudah saya buatkan. Jadi dashboard pada aplikasi itu bakal seperti ini. Setelah user itu berhasil register atau login, yang pastinya sistem akan memproses dong untuk selanjutnya aktivitasnya bakal apa. Sistem di sini saya buat untuk langsung menampilkan seluruh tampilan dashboard. Nah, setelah menampilkan fitur tampilan dashboard ini, si sistem itu menampilkan fitur tombol form untuk menuju halaman laporan sampah atau laporan hewan laut. Jadi ini sebenarnya if jika kalau misalnya dia setelah itu dia akan menampilkan maps berisi riwayat pelaporan sampah dan pelaporan satwa laut dari user lain. Nah, jadi setelah dia misalnya dia mau klik dari mana dari antara dua fitur ini yang sudah saya buat melalui yang sudah saya satukan dari dua aplikasi tersebut. Jadi itu nanti dia bakal pilih tuh. Makanya saya di sini di activity diagram saya pakai if. Jadi dia akan pilih dari salah satu itu. Nah, untuk layang lainnya juga sistem juga bakal nampilin tuh yang namanya maps. Berisi misalnya di Mutun tuh ada satwa laut apa dan sampah apa. Jadi nanti di situ saya misalnya melaporkan. Rama pakai juga nih aplikasi saya. Dia bakal bisa melihat apa yang sudah saya laporkan. Nah, lanjutnya itu akan menampilkan tombol logout di pojok atas. Setiap akun pasti akan ada tombol logoutnya. Setiap aplikasi pasti ada tombol logout. Nah, jadi itu ada tombol logout di sebelah kanan atas. Hanya itu saja untuk interface-nya. Nah, selanjutnya di user sudah pasti dong interface-nya bakal tertampil halaman dashboard. Dan selanjutnya itu ada activity diagram form dokumentasi sampah di pantai atau laut. Ini ada typo sedikit, maaf sebelumnya. Activity diagram ini sendiri saya buat berdasarkan dengan apa yang sudah saya lihat dari aplikasi sejenis, yaitu dari untuk pelaporan sampah ini aplikasi jenis yang saya pakai itu Marine Debit Tracker. Yang pastinya user setelah di dashboard dia akan klik laporan sampah. Sistem itu bakal proses dulu untuk menampilkan seluruh formnya. Setelah itu form sampah itu bakal diproses, dia bakal mengeluarkan seluruh form ini. Form sampah apa yang ditemukan, alamat pantai atau laut tempat menemukan sampah, deskripsi keadaan, form lampiran foto. Selanjutnya bakal tampil nih lagi di user interface-nya, tampil form pelaporan sampah. Nah, user juga setelah itu nggak langsung langsung ke sistem lagi. Dia langsung mengisi nih seluruh bagian form pelaporan. Lalu dia mengklik submit. Setelah dia klik submit, dia ini bakal nerima nih data form yang telah diisi user si sistem sendiri. Data form itu dimasukin nih ke maps sesuai dengan alamat dan data yang telah dimasukkan user sebelumnya. Jadi dia setelah diterima langsung ditampilin di maps agar semua pengguna itu tahu. Dan lalu setelah selesai nih, udah 100%, sudah prosesnya sudah selesai, itu akan si pengguna pelapor akan diberikan notif bahwa data form telah berhasil di submit dan sudah terdata pada aplikasi, dapat dicek di Maps. Nah, lalu user pastinya akan mendapatkan di HP-nya atau di web atau di manapun akan menerima notif bahwa data form telah berhasil disubmit dan sudah terdata pada aplikasi, dapat dicek di Maps. Jadi dia akan mendapatkan notifikasi yang diproses pada sistem. Untuk activity diagram pelaporan hewan langka atau terumbu karang langka yang ada di laut ini, saya mengambil dari Naturalis pastinya. Hampir sama dengan activity diagram pelaporan sampah, yang dibutuhkan menurut saya ya hanya ini saja, yaitu pertama pastinya dia akan klik
laporan hewan atau terumbu karang langka, dia menampilkan seluruh form hampir sama. Kalau berapa total hewan atau terumbu karang yang ditemukan, alamat pantai, deskripsi kondisi, form lapiran, nah, hampir sama intinya seperti ini. Dan untuk yang terakhir itu saya buat activity di dalam logout. Jadi untuk logout itu sendiri, dia akan user itu pastinya bakal klik tombol logout. Atau biasanya jika tidak pakai tombol logout, dia ada gambar pintu kebuka yang keluar ke arah luar. Nah itu nanti sistem itu bakal ngasih tampilan peringatan pop up. Dia itu yakin untuk logout seperti yang sudah aplikasi-aplikasi terkenal yang sudah memakainya seperti Instagram, Facebook, yang Google yakin untuk logout. Nah itu nanti setelah pop up itu akan ada tombol itu ya dan tidak. Jika ya itu dia bakal logout otomatis, jika tidak dia bakal logout itu tertutup dan kembali ke dashboard. Nah jika ini memberikan tampilan peringatan pop up, apakah yakin Anda ingin logout dengan tombol ya dan tombol tidak. User mendapatkan tampilan peringatan pop up apakah yakin ini. Nah kalau user saja klik tombol ya, itu dia bakal menampilkan halaman login kembali, langsung ke halaman login. Kalau misalnya tombol tidak, dia menampilkan halaman dashboard kembali. Nah setelah pertama kita bahas dulu untuk yang ya, jika dia sudah ya menampilkan halaman login kembali, dia bakal menampilkan, nah untuk sistemnya bakal langsung menampilkan halaman login kembali kan. Nah setelah menampilkan halaman login kembali, si menampilkan halaman kembali ini dia bakal ngasih ke interface user ini untuk menampilkan halaman loginnya langsung. Nah untuk yang tidak ini sama, sistem juga bakal memproses untuk menampilkan halaman dashboard, langsung melempar interface user ke halaman dashboard jika tidak jadi untuk logout. Sepertinya sudah selesai untuk laporan dari perencanaan perangkat lunak saya. Jika ada salah kata mohon bimbingannya Bapak. Jika ada salah kata, sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.